Halo teman-teman, kali ini kita akan ada di week 7. Kita akan belajar terkait beberapa sifat dari determinan dan aturan dari Kramer, aturan Kramer gitu ya. Materi kali ini masih dibawakan dengan saya selama 1 semester gitu ya, jangan bosan-bosan dengan wajah yang lugu dan gampang ini agar saya bekerja di home base-nya di D3 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika dan Teknik Elektro di Institut Teknologi Dell, Sumatera Utara di Indonesia gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang butuh apa-apa, kalau ada keterlambatan tugas bisa kirim di email di tegar.prasetyo@dell.ac.id. Tapi kalau misalkan kalian terlambat membuat tugas, mungkin ada pengurangan poin gitu ya. Kemudian bisa pakai akun Gmail-nya, yaitu arifintegar12@gmail.com gitu. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu beberapa sifat-sifat dari determinan dan aturan Kramers. Sebenarnya kita sudah membahas terkait aturan Kramers di video sebelumnya. Dan video kali ini kita akan mereview aja terkait ada adjoin. Nanti kita akan membahas ada adjoin gitu, ada A inverse dengan adjoin. Itu juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Namun di video kali ini akan mereview aja dan akan lebih cepat aja, dan tugas kalian adalah mengeceknya apakah itu sudah benar atau belum gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah sifat-sifat determinan yang akan kita tinjau adalah antara lain determinan A sendiri, determinan B, determinan K kali A itu hasilnya apa, determinan A plus B, dan determinan A kali B. Kemudian untuk determinan perkalian determinan, jika ada determinan ternyata di dalamnya ada skalar, determinan K kali A itu nanti akan sama dengan K kali pangkat N kali determinan A. Namun N-nya di sini itu mengikuti ukuran dari matriksnya. Misalkan ukuran dari matriksnya N kali N, maka ya K pangkat N. Misalkan ukurannya A3 kali 3, ya nanti N-nya menjadi 3. Misalkan ukurannya A5 kali 5, ya nanti N-nya menjadi 5. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya matriksnya itu K kali A, ini kan K kali A. Jika dideterminankan, K-nya bisa keluar. K-nya bisa keluar mengikuti ini ukurannya berapa matriksnya. Oh, ukurannya 3 kali 3. Berarti ini K-nya nanti pangkat 3 dikali determinan A. Gitu teman-teman, paham ya? Gampang kok kalau ini. Hanya sedikit mereview untuk persiapan kalian UTS gitu kan. Mungkin akan keluarlah determinan gitulah. Kemudian sayangnya di sini tidak sesimpel aturan yang sederhana. Nah, ternyata kalau determinan A plus B itu nanti hasilnya nggak sama dengan determinan A plus determinan B. Ini sifat yang kedua nih. Kita dapat sifat yang pertama ini, sifat yang pertama. Kemudian kita mendapatkan sifat yang kedua yang ini. Coba kita buktikan ya. Nah, ini pembuktian contoh. Misalkan kita mempunyai matriks sederhana kan, untuk membuktikan contohnya sederhana aja. Misalkan kita punya A-nya itu matriks 2 kali 2, B-nya 2 kali 2. Coba kita tambahkan nih A plus B-nya. A plus B-nya itu kan nanti sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4. 2 plus 1 nanti 3 ya. 2 plus 1, 3. 5 plus 3 nanti 8. Nah, ini kalau misalkan kita cari determinan masing-masingnya, masing-masing matriks A, matriks B, dan matriks A plus B, itu kita cari determinannya. Determinan A dulu, 1 kali 5 dikurangi 4, 1 gitu ya. Kemudian 3 kali 3, 9 dikurangi 1, 8. Determinan B-nya 8, kemudian determinan A plus B-nya adalah 4 kali 8 itu 32, 32 dikurangi 9, itu 23 gitu ya. Nah, ternyata ini kita bisa lihat determinan A plus B-nya itu kan 23. Itu enggak sama dengan determinan A plus B. Determinan 1 plus 8 itu kan 23, tidak sama dengan 9 gitu kan. Jadi sifat yang kedua kita temukan nih, yaitu determinan A plus B tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Kalian bisa ingat-ingat ya sifat-sifat ini karena akan sangat berguna bagi kalian. Misalkan kalau kalian bekerja kalau determinan itu di bagian apa ya? Di bagian research sih, kalau determinan itu bagian face recognition atau image processing, itu banyak ada determinannya di sana. Jadi kalau kalian misalkan pengen lanjut di
S2 atau S3 itu akan sangat berguna bagi kalian untuk menunjang karir kalian nantinya sebagai akademisi atau peneliti gitu. Kemudian selanjutnya adalah terkait kita misalkan punya nih ada sesuatu yang khusus di dalam sini, yaitu misalkan kita mempunyai matriks tapi ternyata yang berbeda dari matriksnya itu hanya satu baris saja, yaitu ini satu baris saja. Nah, untuk yang baris pertama ternyata sama kan nilainya, hanya ternyata satu baris saja yang berbeda. Dalam tanda kutip gitu ya, ternyata di sini hanya satu baris yang berbeda. Kalau kita lihat di sini ya, nah ini kan yang berbeda hanya baris kedua kan? Ini satu bukan tanda seru. Ini yang berbeda hanya baris kedua kan? Baris pertamanya sama, gitu ya. Baris pertamanya sama gitu kan? Ternyata kalau misalkan hanya baris, kalau kita mempunyai dua matriks gitu ya, kita mempunyai dua matriks A, B. Ternyata kalau misalkan kita mempunyai seperti ini, hanya satu baris yang berbeda ternyata dan baris yang lainnya itu sama elemennya, maka kita bisa mendapatkan sifat yang baru, yaitu seperti ini. Determinan A plus B itu akan sama dengan, langsung ke sini aja deh, determinan seperti ini, matriks ini dan ditambah determinan ini ternyata sama dengan determinan ininya sama, A11, A12 sama, tetap sama, yang baris yang sama itu tetap sama. Yang berbeda hanya satu baris yang berbeda. Nanti hasil di sini adalah seperti penjumlahan biasa, A21 ditambah B21 di sini, A22 ditambah B22 di sini gitu. Namun lihat aturannya di sini, kembali ke sini, hanya satu baris yang berbeda. Kalau misalkan ada dua, beda lagi caranya. Ini hanya di garis bawah ya, hanya satu baris yang berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini teoremanya ya. Teoremanya bisa dituliskan seperti ini. Misalkan A, B, dan C itu matriks N kali N mempunyai ukuran yang persegi gitu. Dan ternyata hanya mereka bertiga itu mempunyai hanya satu baris yang berbeda ini, satu baris yang berbeda. Katakanlah R, di barisnya ke R. Maka kita mengasumsikan untuk baris ke R yang ada di C itu dapat didapatkan dengan corresponding elemen-elemen yang ada, ya elemen-elemen di baris R yang ada di baris A dan B. Jadinya seperti ini, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan sama kan 175. Oh, ini dulu dari kanan ke kiri. Ini kan sama ya, 175, ini 175. Determinan ini juga sama, 175. Ini juga 203 sama kan, 203. Ternyata di baris ketiga itu ada yang berbeda, ini enggak sama kan. Nanti determinannya tinggal dijumlahkan aja, 1 plus 0 di sini ke sini, ini 4 plus 1 ke sini, 7 plus min 1 ke sini gitu. Gampang gitu ya. Tapi aturannya di sini, ada aturannya di sini. Differ only in a single row. Itu hanya ada satu baris yang berbeda, yang lainnya sama. Itu paham ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah ini terkait kalau misalkan kita mempunyai dua matriks yang berukuran n kali n, ternyata satu matriks yaitu matriks elementer itu perkalian dari determinan E kali B itu sama dengan determinan E dikali determinan B. Kemudian kalian bisa cari contohnya gitu ya, cari contohnya di internet. Misalkan ini, misalnya kalau saya mempunyai A, B nya itu n kali n, itu juga sama, determinan A kali B itu nanti akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Di sini akan sama, sifatnya sama gitu ya, kalau perkalian determinan. Tapi kalau misalkan penjumlahan determinan A plus determinan B itu seperti yang kita udah dapatkan tadi, yaitu hasilnya itu determinan A plus B tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada salah satu sifat yang penting, ini sifat yang sangat penting kalau misalnya kalian teknologi terkait audio processing itu pakai MATLAB. Dan di sini kalau misalkan kita mempunyai sebuah matriks persegi, ternyata kita mendapatkan determinan A itu tidak sama dengan 0, maka akibatnya adalah matriks itu dapat diinverskan.
matriks itu mempunyai inverse, yaitu punya inverse. Nah, kalau determinannya itu sama dengan 0, determinan A sama dengan 0, maka A inverse dia tidak punya inverse. Contohnya seperti ini, matriks ini. Ternyata kalian bisa cek ya, dengan ekspansi kofaktor, dengan reduksi baris, dengan metode Sarus atau metode yang lainnya, atau dengan OBE, itu kalian bisa mencari determinannya A-nya. Ternyata dia ditemukan determinan A-nya itu sama dengan 0. Akibatnya dia itu tidak punya inverse gitu ya. Bisa dicek hasil dari determinan A0 itu sama dengan 0. Tugas kalian untuk mengecek ya. Karena video ini akan cukup cepat aja karena kalian udah week ke-7, artinya kalian sudah mandiri, tidak perlu dijelaskan lebih detail, hanya terkait secara umum aja, dan kalian tugasnya adalah mengecek apakah betul atau tidak. Kemudian ya ini yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, misalkan kita mempunyai A dan B-nya itu matriks persegi dengan ukuran yang sama, misalkan N kali N gitu ukurannya. Ternyata determinan A kali B itu nanti akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini misalkan kita punya matriks A, B, dan A kali B, A dan B-nya dikalikan, nanti hasilnya seperti ini. Kita bisa cari matriks determinan dari A itu 3 kali 1 dikurangi 2 itu 1. Determinan dari B itu min 1 kali 8 min 8 dikurangi 15 atau min 23, dan determinan AB-nya itu nanti akan hasilnya min 23. Dan kita cek determinan AB itu apakah akan sama dengan determinan A ditambah determinan B, gitu ya. Coba kita cek determinan AB itu berapa, min 23, determinan A 1 dikali determinan B nya berapa, min 23. Nanti hasilnya akan sama dengan min 23 sama dengan min 23. Betul ya, berarti kita mempunyai sifat yang baru, yaitu ketika kita mempunyai dua matriks yang ukurannya sama, kita bisa simpulkan bahwa determinan A kali B akan sama dengan determinan A kali determinan B. Ini sifat determinan yang ini sangat sering muncul di Olimpiade. Jadi kalau misalkan kalian kalau di perguruan tinggi ada namanya KN MIPA PT. Ini salah satu kompetisi nasional Olimpiade perguruan tinggi. Dulu tuh namanya ONMIPA. Sekarang berubah nama menjadi KN MIPA PT. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu sifat ini akan sangat berguna untuk dibawa di KN MIPA. Tapi hanya dasarnya saja di sini tuh di KN MIPA akan lebih dikembangkan lagi sifatnya, akan lebih susah sih. Mungkin coba dimunculkan suara Olimpiade lagi ya. Kalian kangen kan kalau misalnya kuis itu ada suara Olimpiade gitu, apalagi waktu Victor Roni gitu ya. Wah, saya kasih soal Olimpiade lumayan cukup sulit bertaraf internasional. Tapi cukup hebat kok, dan saya cukup kasih nilai yang cukup bagus kok, tenang. Kemudian selanjutnya adalah ringkasan dari sebelumnya sebenarnya, yaitu misalkan ini ada di week sebelumnya, jadi kalian tinggal lihat di week sebelumnya ya. Kalau misalkan kita bisa mencari matriks inverse itu dengan memanfaatkan satu per determinan A kali adjoint A. Adjoint A itu didapat dari transpose dari matriks kovarian. Kalau kalian belum paham, bisa cek di video sebelumnya. Kalian di sini akan mereview aja. Jadi misalkan kalau kita maunya matriks A, kita udah dapat determinannya dan adjointnya, kita bisa dengan mudah menghitung A inverse dengan cara yang seperti ini, sesimpel ini gitu ya. Ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya, kalian tinggal lihat di video sebelumnya gitu ya. Kemudian aturan Kramer juga bisa dipakai untuk menghitung determinan. Dan di sini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi kalian tinggal lihat di video sebelumnya ya terkait aturan Kramer ini, dan kok bisa jadi kayak gini, silahkan lihat di video sebelumnya gitu ya teman-teman. Kalau aturan Kramer itu sebenarnya saya jelaskan sedikit ya, biar mengulang. Aturan Kramer ini kan kalau misalkan kita ini yang A ini di matriks augmented kan seperti ini, gitu ya. Kalau misalkan ini A1, berarti kolom ke-1 itu diganti dengan yang ini. Set di replace yang ini nih, di replace menjadi ini. Kalau yang A2 ini maksudnya
Yang kolom kedua di replace lagi, di replace dengan yang ini, di replace. Yang A-nya itu di replace kolom kedua. Nah, yang A3 gimana? Yaitu kolom ketiga dari A yang ini kita replace. Sebenarnya ini replace juga saja. Dengan begitu kita dengan menggunakan AutoCAD kita bisa mendapatkan solusi dari sistem ini. Kita bisa mendapatkan solusinya. Seperti ini solusinya, bisa dicek. Ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya, silakan kalian tengok video sebelumnya untuk lebih jelas terkait penjelasannya. Dan kalian di sini mengecek lagi. Nah, di sini adalah sifat-sifat dari determinan itu. Yaitu di sini ada namanya PBE, yaitu persamaan berikut ekuivalen. Yaitu kita ketika mempunyai persamaan ke-1, persamaan kedua benar. Kita punya 2 aja, bisa aja 5 benar. 3 benar, bisa aja 7 benar. Ini sudah sering diberikan, coba ditelaah kembali ya. Di video-videonya juga udah ada gitu. Oke, mungkin itu aja video untuk week 7 sesi teori. Semoga bermanfaat dan semoga masih bisa cerna dengan baik gitu ya. Dan persiapan untuk UTS gitu ya, dari week 1 sampai week 7 belajar. Dan week 8 kita akan UTS gitu ya. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat teman-teman semua.